Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ulumul Quran tentang hakikat Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Pengertian Al-Quran secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang bermakna bacaan atau yang dibaca. Dasar dari pengertian ini ada dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-18 yang berbunyi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, yang artinya janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat selain dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-18 yang tadi, juga dalam surat Al-Baqarah ayat 185, surat Al-Hijr ayat 87, surat Tuha ayat 2, dan masih banyak lagi. Sedangkan pengertian Al-Quran secara istilah terdapat berbagai macam definisi, diantaranya menurut Abdul Wahab Khalaf, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan perantara Jibril dalam bahasa Arab dan menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka, dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah SWT. Ia terhimpun dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, disampaikan kepada kita secara mutawatir dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tulisan, serta terjaga dari perubahan dan pergantian. Sedangkan menurut Al-Qatan, Al-Quran secara istilah adalah firman Allah SWT yang menjadi mukjizat abadi kepada Rasulullah SAW yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh manusia manapun. Diturunkan ke dalam hati Rasulullah SAW, diturunkan ke generasi berikutnya secara mutawatir, dan ketika dibaca bernilai ibadah dan berpahala besar. Satu hurufnya 10 kebaikan. Nama-nama lain Al-Quran sebagai kitab suci, Al-Quran memiliki beberapa nama lain yang kerap digunakan, antara lain yang pertama Al-Kitab. Makna kitab adalah buku yang diambil berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Makna dari Furqan adalah pembeda, sehingga Al-Furqan bermakna menjadi pembeda yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Nama tersebut diambil dari surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi Tabarakalladzi nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang ketiga adalah Al-Dzikr. Artinya adalah peringatan, sehingga Al-Quran adalah pemberi peringatan sebab banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan pada manusia. Nama Al-Dzikr ini diambil dari surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.
Nama lain Al-Quran yang keempat adalah Al-Huda. Kata huda ini bermakna petunjuk, yang berarti ayat-ayat dalam Al-Quran berisi petunjuk bagi umat manusia. Huda adalah kata yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin al-huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kelima, nama lain dari Al-Quran adalah An-Nur. Nur dalam bahasa Arab berarti cahaya, sehingga makna An-Nur adalah Al-Quran merupakan cahaya petunjuk dan penerang bagi hati manusia. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 40 yang berbunyi Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Yang artinya barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Yang keenam adalah nama lain dari Al-Quran adalah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah bermakna keterangan, yang maknanya adalah ayat dalam Al-Quran berisi keterangan atau penjelas bagi sebuah masalah atau suatu masalah. Diambil dari surah Al-Bayyinah ayat 1 yang berbunyi Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Kemudian hakikat Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat Al-Quran ini. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafhamin Ilm Al-Usul, suatu kitab yang membahas masalah usul fikih, menjelaskan bahwa hakikat Al-Quran adalah kalam yang berdiri pada zat Allah SWT yang qadim, tidak bermula. Menurut mutakalimin, ahli teologi Islam, hakikat Al-Quran adalah makna yang berdiri pada zat Allah SWT. Adapun golongan Mu'tazilah, hakikat Al-Quran adalah huruf-huruf dan suara yang diciptakan Allah yang setelah berwujud lalu hilang dan lenyap. Dengan pandangan ini, kaum Mu'tazilah memandang bahwa Al-Quran sebagai ciptaan Allah SWT. Hakikat Al-Quran adalah nikmat terbaik Allah SWT. Di dalam surah Ar-Rahman menyebutkan beberapa ciptaan dan sejumlah nikmatnya, baik materi maupun imateri, nikmat terkait dunia maupun akhirat, manusia, malaikat dan jin, perjalanan kesempurnaannya, tentang surga dan kebahagiaan abadi, juga nikmat lahir dan batin. Nah, ini bunyi dari surah Ar-Rahman itu, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Di urutan pertama dari nikmat-nikmat tersebut, setelah menegaskan sifat kasih sayangnya, Allah menyebutkan tentang nikmat diajarkannya Al-Quran. Zat yang maha pengasih telah mengajarkan Al-Quran, mencipta manusia dan mengajarkan Al-Bayan atau mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Ayat-ayat mulia ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah nikmat Allah pertama, terpenting dan paling bernilai. Karena manusia tanpa ajaran dan bimbingan Allah berupa Al-Quran tidak akan mungkin sampai kepada kesempurnaan finalnya. Tanpa Al-Quran tidak ada seorang pun yang mampu singgah di posisi kemanusiaannya yang semestinya. Nikmat terbaik Allah yang tidak lain adalah Al-Quran juga merupakan ahsanul hadis atau kalam terbaik. Dia merupakan ucapan terindah baik dari segi lafaz, ungkapan, kefasihan, dan balaghah. Sebagaimana ia juga kalam terbaik dari segi kekayaan kandungan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan menurut pandangan Imam Al-Ghazali tentang hakikat Al-Quran terdapat dalam pengantar kitab Adabu Tilawah Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran diturunkan tidak sedikit pun mengandung sesuatu yang batil. Al-Quran bersumber dari Sang Maha Bijak lagi terpuji.
Oleh sebab itu, kebenaran Al-Quran menurut Imam Al-Ghazali adalah kebenaran yang substansial. Kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan sumber inspirasi bagi para cendekiawan, sementara hukum-hukum atau aturan-aturan yang termuat di dalamnya merupakan kebijakan tertinggi yang mengandung nilai-nilai kebaikan bagi tata aturan kehidupan manusia. Karenanya, Imam Al-Ghazali mengibaratkan Al-Quran sebagai cahaya yang menyinari. Berdasarkan hal ini, maka bagi Imam Al-Ghazali, Al-Quran memuat petunjuk bagi umat terdahulu, kini, dan masa mendatang. Pandangan Imam Al-Ghazali mengenai Al-Quran itu diterangkum dalam ungkapannya bahwa Al-Quran laksana samudra luas dan darinya tumbuh ilmu-ilmu klasik dan ilmu-ilmu modern. Mungkin itu saja sedikit pengenalan tentang hakikat Al-Quran. Terima kasih telah menyimak video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.